Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alif Adil Mukmin. Sebagai dukungan teman-teman kepada channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk gimana Islam itu senantiasa kita dalami di dalam hati-hati kita. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang beberapa hal yang terakhir di sesi ini berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, dan bagaimana sih tips saran dari kami untuk cepat menghafal. Walaupun itu satu ayat itu kita menghafal satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamata syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang kepada kamu pada hari kiamat, memberikan syafaat bagi wali-walinya, yaitu orang yang membaca Al-Quran tersebut ketika di dunia atau masih hidup dahulu. Tips bagaimana kita menghafal Al-Quran. Banyak para pemirsa atau kita, sebagian dari kita kaum muslimin ingin sekali bagaimana sih cara kita menghafal Al-Quran. Ini menurut kami. Kalau kami senantiasa mengamalkan bagaimana cara menghafal Al-Quran itu satu ayat. Misalnya kita membaca satu ayat di dalam Al-Quran itu beberapa menit, kemudian kita ulang-ulangi beberapa menit. Contoh di dalam surah Al-Imran, kita buka surah Al-Imran ayat 1 sampai seterusnya. Ini kami contohkan bagaimana cara menghafal menurut versi kami yang kami sudah amalkan beberapa tahun sampai sekarang itu kami amalkan seperti itu. Di dalam surah Al-Imran ayat 1 kita buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kemudian kita lanjutkan ayat keduanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebelum kita menghafal, usahakan kita menyimak terlebih dahulu. Kita membaca di dalam Al-Quran, apakah bacaan kita itu benar atau salah. Perhatikan baik-baik. Kemudian kalau seandainya bacaan itu sudah mantap, baru kita mulai menghafal. Setelah kita membaca di dalam Al-Quran itu baik dan benar sesuai dengan tajwidnya, minimal tajwidnya, kemudian kita mulai menghafal. Seandainya kalau kita di pertengahan itu susah menghafal, kita ulangi lagi, kita membaca lagi selama beberapa kali. Kalau kami sih kita baca 5 sampai 10 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai seterusnya. Sehingga hafalan yang kita baca itu seperti halnya kita membaca 3 qul atau qul huwallahu ahad atau surah Al-Fatihah. Sebegitu kuatnya kita menghafal seperti itu. Kalau seandainya masih samar-samar, maka ulangi sekali lagi sampai betul-betul kuat hafalan kita. Kemudian kita lanjut di ayat ketiga. Seterusnya kita baca berulang kali dengan cara kita membaca Al-Quran. Kemudian kalau kita sudah benar bacaan kita, baru kita mulai menghafal beberapa kali. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi sampai seterusnya. Kemudian setelah itu
Kita ulang di ayat pertama yang kita tadi sudah hafal. Ya, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi sampai seterusnya. Sampai betul-betul kita hafal. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Bagaimana sih cara kita membaca Al-Quran. Kemudian ketika kita memahami keutamaan kita membaca Al-Quran, kemudian kita ingin sekali bagaimana Al-Quran itu menjadi syafaat kita di akhir kelak. Dengan cara apa? Salah satunya menghafal Al-Quran. Ya, seandainya kalau kita ya memiliki kesalahan, kemudian memiliki hal-hal yang mungkin saja terbenak di dalam hati kita itu ya dosa dan maksiat, maka kita Al-Quran menjadi syafaat kita, karena kita dahulu pernah membaca Al-Quran dan kita simpan di dalam hati kita. Bagaimana Al-Quran itu tersimpan dalam hati kita? Dengan cara menghafal Al-Quran. Seandainya kalau kita membaca Al-Quran saja, kemudian ketika kita di jalan, di luar, kita tidak bisa membaca Al-Quran karena ada beberapa asbab. Karena tidak ada Al-Quran yang kita baca. Seandainya kalau kita punya hafalan dan kita tidak ada Al-Quran di dalam tangan kita atau di samping kita, maka kita baca dengan hati kita, dengan hafalan kita. Seperti itu. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.